Mungkin di akhir-akhir ini apa sih nasihat-nasihat antum mungkin buat khususnya yang ingin buat akun dakwah ya seperti ya insya Oke, Allah aneh mulai merintis ya jadi oke, siap. Oke. Jadi gini teman-teman, ya kalau misalkan ini buat teman-teman yang mau ngerintis ya, maksudnya mau mulai ya berdakwah. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ya tentang masalah 5 syarat tadi. Yang pertama-tama kita telah sampaikan di mukadimah tentang 5 syarat dalam berdakwah. Itu harus benar-benar kita tanamkan dalam diri, ya. Harus kita tanamkan dalam diri sebelum kita ingin berdakwah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, yang sangat paling penting itu yang syarat pertama tuh, yaitu keikhlasan. Keikhlasan ini paling susah ya, paling susah. Ya, keikhlasan, menjaga niat, nah, apalagi ini menyebarkan kebaikan. Jangan sampai menyebarkan kebaikan tapi malah menjadikan bumerang bagi kita. Nah, itu jangan sampai dikarenakan nggak ikhlas. Nah, karena ikhlas ini teman-teman sekalian jujur ya, ikhlas ini sangat susah ya. Menjaga niat ini sangat susah. Bahkan sekelas Sufyan Ats-Tsauri aja itu mengatakan susah, apalagi kita orang biasa ya. Sebagaimana beliau mengatakan ma'ala syai'an asyadda alayya min niyati. Ya, tidaklah aku menyembuhkan suatu perkara yang lebih sulit dibandingkan niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alaik. Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Ya. Makanya kan niat itu tempatnya di hati nih. Nah, dalam bahasa Arab kan hati itu kolbun ya. Nah, kolbun itu sebenarnya diambil dari kata qallaba yuqallib. Artinya adalah berbolak-balik atau bahasa apa namanya? Bahasa gaulnya labil lah, ya kan? Hati itu kadang niat itu kadang ini, kadang itu, kadang berubah. Awalnya benar, ya tapi pas di pertengahan jalan berubah tuh. Nah, oleh karenanya ada yang namanya taslihun niyah, ya, memperbaiki niat, selalu memperbaiki niat. Kalau misalkan kita tahu, oh ini ada yang salah nih niatnya, perbaiki lagi. Kalau misalkan ada salah lagi, perbaiki lagi. Jadi terus diperbaiki. Ya, jadi terus diperbaiki. Itu yang paling penting sih, niat. Nah, kemudian buat teman-teman yang juga mau ngerintis, jadi yang paling penting juga adalah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita menunggu diakui baru kita berkontribusi, ya. Jadi gini, jangan sampai kita tunggu di like atau tunggu followersnya banyak baru kita memposting atau men-share konten yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai seperti itu, ya. Ini udah menunjukkan alamatu adamul ikhlas, tanda-tanda tidak ikhlas, ya. Jadi kalau misalkan berdakwah, ya sampaikan aja, share apapun itu, walaupun nggak ada yang like ya, walaupun nggak ada yang like, tetap share aja, karena antum mudah mendapatkan pahala di situ. Ya karena apa? Karena tugas kita berdakwah itu hanya menyampaikan teman-teman sekalian. Ya jangan sampai kita salah artikan bahwasanya berdakwah itu harus mengubah orang itu, ya. Karena sebagian kita kan gitu tuh. Kalau misalkan ingin apa namanya yang awal-awal udah yang baru-baru ngaji tuh kan, yang baru-baru ngaji ingin langsung dakwai orang tuanya misalkan, kemudian apa namanya adiknya, kakaknya misalkan seperti itu kan, dan ingin cepat berubah tuh orang tua tersebut. Sebenarnya bukan kayak gitu teman-teman sekalian. Ya tugas kita itu adalah hanya menyampaikan. Bahkan Rasul, seorang Rasul aja itu tugasnya hanya menyampaikan. Sebagaimana Allah mengatakan wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Dan kewajiban seorang Rasul tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan amanat dari Allah. Lihat, seorang Rasul aja itu tugasnya hanya menyampaikan, apalagi kita bukan mengubah teman-teman sekalian. Ya jadi dakwah itu ya kita yang paling utama adalah menyampaikan. Ya jadi jangan sampai kita tunggu diakui baru kita gerak gitu loh. Ya tunggu diakui dulu baru gerak. Jangan sampai gitu. Tapi yakinlah bahwasanya ada Allah yang membalas kebaikan demi kebaikan yang antum share. Ya jadi gitu. Ya. Jadi buat mindset ya, buat statement buat antum, jangan sampai antum tunggu diakui ya baru mau bergerak. Tapi yakinlah bahwasanya ada Allah yang akan membalas kebaikan demi kebaikan yang antum share, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan? Tidaklah suatu kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula, ya kan? Jadi apapun yang antum share walaupun gak ada yang like, ya, tetap itu mendapatkan pahala. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jangan sampai tunggu diakuin dulu baru berkontribusi. Kapan geraknya gitu kan. Kalau misalkan mau diakuin dulu gak bakalan gerak-gerak gitu loh, ya kan? Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan antum ingin istiqomah, jadi yang paling utama ikhlas. Kemudian tadi jangan tunggu diakui baru berkontribusi. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya, gitu aja mungkin Mas Anjab. gitu ya teman-teman maksudnya kalau kita ingin berdakwah tuh
nggak usah mikirin nanti yang like berapa, followersnya berapa, nggak usah mikirin itu. Yang penting kita selalu memperbaiki niat kita supaya dakwah itu bertujuan untuk Allah. Jika niat kita ikhlas, insya Allah akan lebih mengena ke dalam hati. Terus untuk sesi terakhir nih. Oke. Karena jam berapa ya kira-kira? Udah berapa menit lagi berbuka? Ya masih ada kok, masih ada. Sempat 10 menitan ada. Ada. Santai aja Mas, santai aja. Kita ini lama loh gak ketemu loh. Kita ini lama gak ketemu. Baru ini ketemunya. Karena sempat ada sesi murotalnya juga. Aduh, gimana ini ya? Ya lain kali aja. Kali ya, insya Allah. Ya. Nah, insya Allah kalau ada rencana lah, insya Allah, nyusun sama Akhwat ini. Untuk sesi selanjutnya mungkin bagi para pemirsa yang ingin bertanya-tanya putar dakwah ataupun tanya-tanya yang lainnya tidak masalah, silahkan ketik di kolom komentar atau enggak bisa DM lewat WA atau IG Ana. Silahkan yang ingin bertanya. Tadi sepertinya banyak yang menyapa ya, kayaknya teman-teman pondok gitu. Oh iya. Silakan yang ingin bertanya. Dari Wana Bisaleh ya, itu bagaimana mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara akhwat berdakwah di sosial media itu? Tentang masalah akhwat yang berdakwah ya di media sosial. Ya sebenarnya kalau misalkan akhwat kan itu ya nggak mesti harus tampil ya. Apalagi kita juga sebenarnya nggak mesti tampil gitu kan. Antum menyampaikan konten-konten menarik, baik itu melalui artikel dan lain sebagainya itu bisa ya. Apapun itu. Ya jadi kalau misalkan dikatakan terkenal, ya itu mungkin selebgram mungkin ya. Bukan pendai. Jadi ya dakwah itu sekali lagi bukan untuk ketenaran teman-teman sekalian ya, walaupun dia memiliki akun dakwah followersnya banyak, itu bukan berarti dia itu selebgram, enggak gitu loh ya. Jangan sampai diartikan seperti itu ya. Yaitu semoga itu menjadi ladang pahala bagi dirinya gitu loh. Jadi dalam dakwah, dalam dunia dakwah itu enggak ada dinilai dari ketenaran ya, keterkenalan dan lain sebagainya, itu enggak ada tuh dalam kamus dakwah, dalam berdakwah itu enggak ada. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin berdakwah lewat media sosial, ya silahkan. Ya, karena banyak juga kok ya yang akhwat-akhwat yang yang kita dapati yang memang dia ahli dalam bahasa Arab, dia menerjemahkan video masyayikh. Ada yang kayak gitu, ya. Oh, padahal itu akhwat ya. Padahal itu seorang akhwat. Jadi gitu. Terus apalagi tadi ada pertanyaan. Bagaimana cara mengatur nafas panjang? Aduh. Wah ini beda sesi nih. Ini beda sesi ya. Oke, kita jawab aja ya. Untuk mengatur nafas panjang ya, itu sebenarnya perlu pembiasaan aja sebenarnya. Ya perlu pembiasaan saja. Kalau misalkan bagi teman-teman yang senang berenang, nah itu bagus tuh ya, buat melatih nafas. Ya kemudian lari, sebenarnya lari juga itu melatih nafas ya. Lari pagi ya, walaupun itu sekedar jogging, itu juga sebenarnya melatih nafas ya, untuk bisa tahan lama. Ya jadi kalau misalkan melatih nafas untuk ini mungkin untuk baca Quran ya. Untuk baca Quran itu sebenarnya perlu pembiasaan. Antum sering-sering aja tuh baca Quran ya, sering-sering aja baca Quran. Ya lambat laun itu akan kebiasa. Ya, akan kebiasa. Nafas itu akan mudah ya, ibarat antum lari, awal-awal antum mulai lari itu mungkin ngos-ngosan gitu kan. Tapi kalau misalkan udah terbiasa tuh ya, udah terbiasa lari, lambat laun ya nafas kita itu normal. Ya sama halnya kalau misalkan antum ingin baca Quran, ya perlu pembiasaan aja. Ya lambat laun nanti nafas itu akan ngalir gitu. Ya mungkin gitu. Allah. Terus ada ini dari AMF Murotal.
bagaimana tips awal mula mengedit murotal gitu. Aduh, Tips untuk ngedit. yang kita Sebenarnya untuk ngedit apa nih, murotal sebenarnya kita udah share ya tutorialnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat itu ada di akun @tadabbur.quran ya, antum bisa lihat di situ tutorialnya ya, tutorial bagaimana cara membuat video-video murotal ya, yang ada di akun Tadabbur Quran ya, atau yang kami buat ya. Ada udah kami buat sebenarnya tutorialnya, coba dilihat lah dilihat lagi ya, dilihat lagi karena banyak juga tuh yang nanya masalah tentang masalah bagaimana editnya, kemudian softwarenya apa aja ya, apa aja, padahal kita udah sampaikan gitu loh. Jadi ya jangan malas lah nge-scroll. Bisa dilihat di akun tersebut. iya. Hmm. Terus apa itu saran lebih enak denger aja kan? Oh itu karena ada saran apa sebaiknya ke depannya jangan tampilkan wajah, lebih enak denger aja karena saat kajian rutin pun jarang lihat ustadznya dan itu lebih bikin nyaman. Ya kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, ya kita katakan bahwasanya tentang masalah video itu apa namanya memang khilaf para ulama. Jadi para ulama pun menggunakan video gitu loh. Kalau misalkan memang eh, Anda itu nggak apa namanya merasa nggak enak, ya udah tutup aja. Jadi dengerin soundnya aja gitu loh. Iya kan? Ya seperti itu teman-teman sekalian. Untuk misalkan memang ya karena sebagian kita juga apa namanya ada yang apa namanya ingin melihat gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang apa namanya anti menebatkan apa namanya Anda itu mengambil suatu pendapat tentang masalah video yang baiknya itu sound aja, ya udah. Kalau misalkan memang ada ketika itu kajian asatidzah ataupun hal itu, ya udah dengerin audionya aja, ya dengerin audionya aja gitu. Kan banyak tuh Ustadz Abdul Toisikal misalkan buat podcast aja gitu kan, cuman sound bisa didengarkan, jadi gitu. Ya mungkin ya ini juga sarannya juga bagus sih ya. Mungkin lain kali kita cuman podcast aja Mas ya. Cuman suara. Iya. Oke, oke, siap. Emang temanya live IG jadi Iya kan, jadi biar ya gimana? emang akhir ini kan ya takut PHP gitu. Nah, kita Betul sekali betul. aslinya gitu. Ntar takutnya ada ahwat-ahwat yang lapor-lapor nggak bener gitu atau memfitnah ya karena Nah, akhir-akhir ini memang sedang memanas lah. ya lagi marak-maraknya ya. Lagi Iya, marak-maraknya. jadi takut aja gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya satu lagi lah. Ya, satu lagi silakan yang ingin bertanya. Nah, di sana udah jam berapa kira? Jam 18.09. Jam 18.09 Tuh, menit. Ya tinggal berapa menit lagi? Tinggal 5 menit lah. buka ya di sana ya. Buka duluan kita ya. Sebenarnya letak Samarinda tuh sama Jogja sebelah timurnya ya. Anak Iya, kira tuh iya deket-deket Batam gitu anak kira loh pas awal-awal. beda beda sejam, beda sejam setengah, beda sejam setengah. Iya. Nah, mungkin sudah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada ya. Udah Baik. nggak ada nih. Baik. Mm-mm. Nah, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti untuk siaran ulang anak tampilkan di YouTube setelah diedit ya. Mungkin sekitar ya semingguan lagi lah Insya Allah lah. Karena memang masih banyak video-video yang belum diedit ya. Jadi untuk Ahfadli mungkin tahu ngedit video itu ya bagi yang pemula mungkin sangat susah ya. Bagi Ya pemula sebenarnya tapi ya, ya iya. Ya dijalanin aja. Otodidak sebenarnya bisa tuh. nah, Anak pun gitu, nggak ada. Ya kita kan pondok nih, nggak ada belajar pelajaran komputer tuh kan nggak ada tuh. Ya kan ya, jadi kita ya belajar sendiri aja, belajar sendiri gitu kan. Ya belajar belajar ngedit apapun bisa. kalau ada orangnya lihat laptop patch apa atau komputer sebentar itu kayak pusing gitu. Jadi Hmm, ya teman-teman yang ngeditin gitu. hmm. Ya, Kalian tuh butuh editor berarti. kayaknya
Tapi alhamdulillah udah ada teman yang mau bantu gitu. Alhamdulillah. Oh ya, Ana lupa ngucapin jazakumullah khairan kepada sponsor. Oh ya. Kita lihat di kolom sponsornya ya, ada Taman Bunga Haji, Reject Seven, Naila Farah.id, Gimpop, sama Info Tahfid. Nah, silakan bisa dicek untuk sponsor, dan Ana ucapkan jazakumullah khairan. Dan pada akhir perbincangan kali ini, Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Akh Fadli yang meluangkan waktunya, dan kepada para pemirsa ya yang sudah menyimak sampai akhir. Ana ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan terima kasih juga saran-saran yang masuk ya, insya Allah nanti kita diskusikan lagi. Untuk sore kali ini kita tutup dulu dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.